Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen penguji mata kuliah praktikum kewirausahaan, yaitu Bu Asta Aryati dan juga Bang Nurudin selaku asisten dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan beranggotakan 4 orang. Di antara lain yaitu terdapat saudari Harum Rahma Putri, kemudian saya sendiri Istiha Triana Arumsari, bersama Devita Agustiani dan juga Safadalia Salsabila. Selanjutnya, terdapat 5 aspek yang akan kami paparkan satu persatu. Kelima aspek tersebut terdiri dari yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, kedua mengenai analisis hasil riset usaha, ketiga mengenai profil usaha, keempat mengenai bisnis model canvas atau BMC, sedangkan yang terakhir mengenai hasil perhitungan usaha. Masuk ke dalam aspek yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana dewasa ini tidak sedikit orang yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Selain menjadi salah satu pencaharian utama, bisnis juga dijadikan sebagai pekerjaan sampingan bagi sebagian orang untuk menambah pundi-pundi rezeki. Oleh karena itu, untuk memulai suatu bisnis memerlukan sejumlah persiapan yang matang, mulai dari perencanaan bisnis, kesiapan finansial sebagai modal usaha, hingga perencanaan pengelolaan bisnis. Dengan adanya usaha bisnis, selain menjadikan suatu individu menjadi lebih mandiri, dapat juga membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil riset pasar, bisnis yang sedang digandrungi saat ini adalah bisnis dalam bidang makanan dan juga minuman atau bisa disebut dengan bisnis manufaktur. Makanan memang merupakan kebutuhan pokok, di mana tidak akan ada matinya selama masih ada manusia yang membutuhkan. Range harga pada bisnis makanan dan minuman pun sangat luas karena banyaknya jenis makanan. Oleh karena itu, memilih jenis usaha di bidang produk makanan begitu sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak akan ada matinya dan selalu bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya masuk ke slide survei. Sebelum melakukan suatu usaha, pastinya kita melakukan survei pasar terlebih dahulu, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sedang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Yang pertama itu adalah pada praktikum kewirausahaan kali ini, pelaksanaan riset pasar atau surveinya dilakukan dengan cara menggunakan bantuan Google Form. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan hasil riset di semester sebelumnya, diketahui bahwa responden cenderung memilih makanan ringan. Oleh karena itu, setelah kami melakukan diskusi kelompok, maka kami memutuskan mengambil 3 sampel makanan untuk dilakukan sebuah survei. Makanan tersebut yaitu diantaranya terdapat puding, corn dog, dan juga risol ayam geprek. Poin ketiga, kelompok kami membuat sebanyak 17 pertanyaan dengan perolehan responden sebanyak 152 orang. Ke-17 pertanyaan tersebut meliputi yang pertama yaitu data responden. Data responden ini meliputi usia, jenis kelamin, domisili, dan juga status. Yang kedua yaitu merupakan kesukaan terhadap cita rasa, ketiga pilihan produk makanan ringan, keempat tipe makanan yang disukai, yang kelima merupakan kemasan yang diminati, keenam kisaran harga yang diinginkan, ketujuh merupakan metode pembelian, kedelapan merupakan e-commerce yang biasa digunakan, kesembilan merupakan media sosial yang biasa digunakan, ke-10 yaitu bentuk bonus yang diinginkan oleh konsumen, ke-11 merupakan ketertarikan untuk membeli suatu produk, ke-12 merupakan frekuensi mengkonsumsi makanan ringan, yang ke-13 merupakan metode pembayarannya, dan yang terakhir yaitu kesalahan pembelian yang dihindari oleh konsumen. Kuesioner ini kami sebarkan di berbagai media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp, sehingga menghasilkan latar belakang dari responden yang berbeda-beda.
Selanjutnya yaitu poin keempat. Maka didapatkan hasil bahwa target pasar kita yaitu merupakan mahasiswa berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 15-20 tahun yang berdomisili di Jabodetabek. Produknya itu adalah produk modifikasi yang bercita rasa gurih pedas. Dan kami tersedia 2 macam packaging. Harganya juga kami menaruh harga menengah ke atas. Kemudian dapat melakukan pembelian secara offline maupun online. Dan fokus penjualan kami yaitu kesesuaian antara harga dan juga kualitas. Selanjutnya masuk ke dalam analisis hasil riset usaha. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, pada kelompok kami mengambil 3 contoh produk makanan, yaitu puding, kondok, dan juga risol ayam geprek. Alasan kami memilih 3 jenis produk ini untuk dilakukan survei adalah yang pertama, ketiga produk tersebut cara pembuatannya cukup terbilang mudah. Yang kedua merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan atau yang diinginkan mudah didapatkan. Dan yang terakhir yaitu produk-produk tersebut mudah dilakukan modifikasi sehingga nantinya dapat menghasilkan produk makanan yang lebih kekinian. Selanjutnya penentuan produk. Setelah kita mengambil 3 jenis produk untuk dilakukan survei agar dapat menentukan produk makanan manakah yang paling diminati oleh konsumen, maka dari ketiga jenis produk makanan tersebut, produk risol ayam geprek menduduki juara yang tertinggi, yaitu dengan perolehan persentase sebesar 62,5% dari 152 responden. Kemudian disusul dengan produk kondok dengan persentase sebesar 32,9%. Dan sisanya yaitu untuk produk puding. Selanjutnya untuk packaging produk kami tersedia dari 2 macam jenis. Yang pertama yaitu packaging untuk pembelian langsung dengan menggunakan plastik mica. Dan yang kedua yaitu packaging box plastik berbahan tebal untuk versi frozen food-nya. Alasan kami memilih packaging tersebut karena harganya yang cukup terjangkau. Dikarenakan usaha kami ini masih baru berdiri, yaitu sekitar beberapa bulan lalu, sehingga kami belum memiliki cukup modal yang begitu besar, sehingga kami baru bisa menggunakan jenis packaging tersebut. Selain itu, walaupun packaging tersebut didapat dari harga yang terbilang terjangkau, tetapi kami menjamin bahwa packaging tersebut kuat dan juga aman untuk produk makanan bisnis kami. Terkait penjelasan lebih detail mengenai usaha kami, akan dijelaskan bersama rekan-rekan kelompok saya. Untuk penjelasan aspek selanjutnya akan dibawakan oleh salah satu rekan saya, yaitu Safa Dalia Salsabila. Aspek selanjutnya adalah profil usaha, di mana UD Joint Spanning ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan pendiri Devita Agustiani, Harum Rahma Putri, Izdihar Triana Arumsari, dan Safa Dalia Salsabila. Lokasi dari usaha kami berada di Puri Nirwana 3, Jalan Dahlia Blok CE nomor 15, Kecamatan Karadenan, Kabupaten Cibinong, Bogor. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari usaha kami. Visinya yang pertama yaitu menciptakan produk berkualitas baik dengan harga terjangkau. Yang kedua, menjadi perusahaan yang profesional dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menjadi bidang usaha yang mampu memberikan peluang kerja. Untuk misinya, yang pertama, mampu menyajikan hidangan risol yang inovatif dengan menyediakan rasa baru, yaitu ayam geprek. Yang kedua, mengenalkan dan lebih mempopulerkan produk risol ayam geprek kepada masyarakat. Yang ketiga, menjadikan usaha sebagai tempat yang nyaman bagi customer, sehingga customer senang untuk berkunjung dan membeli produk kami. Bidang usaha yang kami jalankan ini bidang usaha yang bergerak di bidang makanan ringan.
Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema bisnis dari usaha kami. Ada 5 skema bisnis. Yang pertama, inbound logistics, yang mencakup bahan baku makanan, peralatan dan perlengkapan untuk pengolahan makanan yang tersedia. Yang kedua, operation atau aktivitas yang ada di dalam usaha kami, yaitu pengolahan makanan dengan cepat saji. Yang ketiga, ada outbound logistics, yang mencakup hasil penjualan makanan dan mutu dari makanan yang dijual. Yang keempat, marketing and sales, yang mencakup menerapkan diskon di periode tertentu, memberikan kupon, melakukan promosi di sosial media, dan yang tersedia di jasa layanan antar. Dan yang kelima adalah servis atau pelayanan. Ada 2 pelayanan, pesan langsung dilayani oleh pemilik, tempat yang nyaman dan bersih. Next. Berikut ini adalah menu yang kami sajikan. Ada 2 menu, yaitu yang pertama risol ayam geprek per biji dengan harga per bijinya dibanderol Rp8.000. Dan untuk risol ayam geprek per lusin yang isi 3 buah dibanderol dengan harga Rp22.000. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Harum Rahma Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart gambar produksi. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu bahan ayam geprek pedas terdiri dari 250 gram dada ayam rebus lalu kita suir, kemudian 2 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 10 buah cabai merah, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk ayam, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian bahan yang diperlukan untuk membuat kulit risol adalah 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, tepung panir, dan 600 ml air, 1 butir telur, 4 sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak goreng. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan yaitu menghaluskan bumbu dan tumis hingga wangi. Kemudian kita tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Yang ketiga, masukkan siiran ayam ke dalam wajan. Yang keempat, aduk hingga tercampur rata dan tumis sampai matang. Yang kelima, kemudian untuk membuat kulit risol, kita siapkan tepung terigu. Yang keenam, tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan garam secukupnya. Yang ketujuh, aduk tepung terigu hingga merata. Yang kedelapan, tambahkan telur yang sudah dikocok. Yang kesembilan, tambahkan air secukupnya. Yang ke-10, aduk hingga membentuk adonan seperti pada gambar. Yang ke-11, tuangkan adonan dan masak menggunakan api kecil. Kemudian kita lakukan hingga adonan habis. Yang ke-12, kita buat risol, siapkan ayam pedas yang sudah dimasak tadi, kemudian kita siapkan tepung panir dan adonan perekat. Yang ke-13, kita tuangkan ayam pedas di atas risol, kemudian kita lipat dan gulung hingga rapi. Yang ke-14 yaitu kita celupkan risol ke adonan cair sebagai perekat. Yang ke-15, lumuri dengan tepung panir. Yang ke-16, simpan adonan di freezer agar tepung panir lebih menempel. Yang ke-17, goreng risol hingga warna kecoklatan. Yang ke-18, angkat dan tiriskan, dan yang terakhir risol siap disajikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama yaitu K-Partner. K-Partner merupakan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja yang terdiri dari mitra jasa layanan antar atau Gojek, kemudian supplier bahan baku, dan penyedia lapak. Yang kedua yaitu K-Activities, merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis.
yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai yang terdiri dari membeli bahan baku, melakukan proses produksi, dan pengemasan produk, serta melakukan penjualan. Yang ketiga yaitu value proposition, merupakan penjelasan terkait kenapa pelanggan harus bisa memilih menggunakan produk ataupun layanan yang akan kita tawarkan. Yang alasannya karena produk dengan inovasi terbaru, kemasan yang menarik, tersedianya layanan offline dan offline, kemudian tersedia dalam bentuk frozen food dan siap saji. Yang keempat yaitu customer relationship, merupakan strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Caranya yaitu kita akan memberikan diskon dan promo, kemudian kita beri kupon setiap pembelian, dan kita akan aktif di sosial media. Selanjutnya yaitu customer segment, yang berfungsi untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita nantinya, yaitu seperti remaja yang berusia 15-20 tahun, kemudian pelajar atau mahasiswa, kemudian pekerja, dan masyarakat yang ada di Jabodetabek. Selanjutnya yaitu T-Resource. T-Resource adalah pekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh usaha untuk mewujudkan value proposition, seperti supplier, tenaga kerja, kemasan, aplikasi Gojek, sosial media, dan brand. Selanjutnya yaitu channel. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa, seperti sosial media, Gojek, dan testimoni pembeli. Kemudian selanjutnya yaitu cost struktur, yang mewakili bagaimana perusahaan menghabiskan sebagian besar sumber daya mereka untuk terus menghasilkan permintaan untuk produk dan layanan mereka, yang terdiri dari pembelian bahan baku, bagi hasil pemilik usaha, biaya diskon dan promo, biaya pemasaran yang kita membagikan kupon tadi, kemudian biaya perlengkapan produksi, dan yang terakhir yaitu biaya BBM. Selanjutnya yaitu revenue stream, yang merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan, seperti penjualan produk secara offline dan online. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jessica. Saya akan menjelaskan aspek selanjutnya, yaitu hasil perhitungan usaha, di mana pada hasil perhitungan usaha ini, kita akan melakukan perhitungan terhadap 3 aspek. Yang pertama ada rincian anggaran biaya, kemudian harga pokok penjualan, dan harga jual. Rencana anggaran biaya, maaf. Nah, yang pertama kita akan bahas rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini merupakan perhitungan dari banyaknya biaya yang kita perlukan untuk bahan, alat, upah, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha. Di mana di RAB ini kita menghitung terhadap 3 jenis biaya, yaitu biaya untuk peralatan yang termasuk ke dalam fixed cost, biaya bahan baku yang termasuk ke dalam variable cost, dan biaya lain-lain. Yang pertama, tadi ada biaya peralatan atau fixed cost, yang menunjang proses produksi menghasilkan total biaya sebesar 875.000, dengan rinciannya di gambar sebelah kanannya. Jadi di biaya peralatan ini kita menggunakan 13 peralatan. Yang pertama ada kompor, tabung gas, teflon, wajan, pisau, baskom, nampan, talenan, mika kotak, strapless, isi strapless, sendok, penyaring, di mana peralatan itu kita gunakan untuk menunjang proses produksi, untuk berjalannya proses produksi. Dengan harga dan jumlah yang telah tertera, menghasilkan jumlah sebesar 875.000. Jadi kita perkirakan kita membutuhkan anggaran sebesar 875.000 untuk biaya peralatan. Yang kedua, ada biaya bahan baku atau variable cost, di mana pada usaha ini menghasilkan
sebesar 350.000. Penjelasan atau rincian biayanya ada di sebelah kanan, di mana rinciannya itu kita butuh tepung terigu, margarin, tepung panir, susu cair, minyak goreng, telur ayam, bumbu kobe, garam, dan ayam geprek. Di mana yang saya sebutkan tadi adalah bahan baku yang kami butuhkan untuk dapat menghasilkan produk risoles ayam geprek dengan jumlah yang telah tertera dan harga yang telah kami sesuaikan, menghasilkan atau jadi membutuhkan total biaya sebesar Rp350.000. Selanjutnya, masih dalam lingkup RAB, membahas tentang biaya lain yang diperlukan untuk berlangsungnya proses usaha, di mana dilihat pada gambar, RAB untuk biaya-biaya lain ini mencakup biaya gaji karyawan, biaya tidak terduga, dan biaya lain-lain. Untuk biaya gaji karyawan, di sini kita memakai 4 tenaga kerja atau 4 karyawan, di mana satu orangnya kami upah sebesar Rp300.000 dengan jumlah 1.200.000. Kemudian untuk total dari biaya lain-lain ini itu sebesar 1.500.000. Maka total dari RAB atau rencana anggaran biaya keseluruhan yang kita butuhkan untuk menjalankan suatu usaha, mulai dari biaya peralatan atau fixed cost, biaya bahan baku sebagai biaya variabel, dan biaya lain-lain mencapai jumlah Rp2.725.000. Selanjutnya, perhitungan kedua pada aspek ini ada HPP atau harga pokok penjualan. Didapatkan hasil HPP yang dikeluarkan oleh UD Joint Spending itu 2.645, di mana rinciannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Terdapat pembelian bahan baku yang ada di rencana anggaran biaya tadi juga 350 dengan perkiraan ongkos kirim 20.000, sehingga bahan baku langsung yang kita gunakan 370.000. Kemudian tenaga kerja langsung itu ada 4, tadi saya jelaskan, satu orang berupah 300.000 sehingga menjadi upah untuk tenaga kerja langsung adalah 1.200.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari bahan penolong, peralatan produksi, dengan total 1.075.000, sehingga untuk biaya produksi adalah penjumlahan dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan hasil 2.645.000. Karena tidak ada persediaan produk dalam proses awal, tersedia, dan akhir, maka harga pokok produksi sama dengan biaya produksi, yaitu sejumlah 2.645.000. Begitu pula untuk harga pokok penjualan, karena belum ada persediaan finished good awal, HPP yang tersedia untuk, karena tidak ada HPP yang tersedia untuk dijual dan persediaan untuk produksi akhir, maka harga pokok penjualan juga sama seperti harga pokok produksi dan biaya produksi, yaitu sebesar 2.645.000. Selanjutnya, perhitungan yang ketiga pada aspek ini, ada harga jual produk. Harga jual produk ini adalah harga yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya proses produksi ditambah dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Di sini kita hitung harga jual per bijinya atau per produknya itu 5.290. Ini didapatkan dari kami ingin perkiraan kami terhadap di rencana anggaran biaya tadi, harga pokok penjualan tadi, kami ingin menghasilkan produk sebanyak 500 buah. Sehingga HPP yang kami dapatkan tadi, dengan jumlah 2 juta sekian, kami bagi dengan 500, mendapatkan hasil 5.290. Itu menjadi harga perolehan per produknya. Kami menginginkan keuntungan sebesar 50% dari HPP, sehingga untuk kami hitung dulu per produknya 5.290 kami kalikan dengan 50%, sehingga
diketahui keuntungan per produknya itu sebesar 2.645, sehingga 5.290 ditambah 2.645 adalah 7.935. Ini merupakan harga jual produk yang kita tentukan dengan sudah ditambahkan dengan untung. Kemudian kami menetapkan dari 7.935 kami bulatkan menjadi 8.000 karena terkesan tidak mungkin juga kalau kami menjual 7.935 karena produknya ini produk yang kemungkinan besar akan dibeli per produk saja. Kemudian kami juga karena perusahaan kami menyediakan produk yang sudah dikemas dalam bentuk per paket atau satu paket itu berisi 3 bungkus, itu mencapai harga 23.805. Ini kami kurangkan atau kami sudah labeli dengan beli banyak lebih murah, sehingga kami tetapkan harga untuk per 3 produk adalah 22.000. Di mana seharusnya kalau misalnya harganya 8.000 dikali 3, maka dia akan 24.000. Tapi kami ingin menetapkan seperti diskon kalau membeli lebih banyak. Jadi penentuan harga jual produk 8.000 per produk atau per biji dan 22.000 untuk per 3 produknya. Selanjutnya, demikian yang dapat kelompok ini presentasikan terhadap hasil kerja, hasil diskusi, hasil analisis kami terhadap mulai dari pertemuan 1 sampai saat ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata atau tindakan yang tidak berkenan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.